Om Namo Swastiastu. Buddhaya, Swastiastu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu. Baiklah, baiklah Bapak Ibu, kembali kita berkumpul bersama lewat Zoom online yang rutin dilaksanakan. Untuk itu, saya Niluh Putu Kertiasih selaku moderator pada sesi kali ini. Seperti yang disampaikan di awal, bahwa Jagongan Online Indonesia merayakan perbedaan hadir pada malam hari ini dengan tema nilai-nilai luhur agama, Pancasila, budaya, nilai membentuk insan mulia Nusantara. Dengan narasumber Hindu kita, yakni Profesor Insinyur Nyoman Sutantre, PhD. Baiklah, kepada Prof. Nyoman Sutantre, apakah sudah bergabung? Sudah, berarti sudah. Ah, sengkare. Suaranya Selamat malam, kedengaran. Prof. Suaranya Nggih, kedengaran. sampun, Ya, sampun. Bagaimana kabarnya, Prof? baik, Sehat? baik, baik. Ya, Putrinya ikut apa enggak sengkare ini? luar biasa. Putrinya ikut apa enggak? Masih Biasanya bersama masih putrinya. kuliah, Prof. Oh gitu, ya. Inje, Prof masih tanya kuliah. putrinya. Ibunya Hmm. tanya, Prof. Iya, kok tanya Ibunya putrinya, sudah Prof? kelihatan, ibunya Iya, sudah kelihatan. putrinya tanya, ibunya tanya, Prof. Saya pikir putrinya masih SD loh, ternyata udah kuliah loh, awet muda loh Kuliah mamanya. kedokteran. Inge Mak Hmm. Ulan Baik, sudah kuliah. Baik, Astungkare luar biasa sekali nggih Bapak jadi Ibu saya buka Prof dalam slide ya. keadaan yang sehat. Nggih, Ya. nggih baik dan Assalamualaikum Astung warahmatullahi wabarakatuh. nggih. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, salam kebajikan, Wede Tongtian, salam semua saudara, Salam semua saudara. Salam semua salam saudara. Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Saya akan buka slide dulu. Bentar. Mohon maaf, ini ceritanya agak panjang ini, supaya jelas gitu. Masih nunggu. Bikin ceritanya berapa lama, Prof? Kok panjang? 1 minggu, hari Minggu ngikutinnya. 1 minggu, hari Minggu. 1 minggu. Minggu berapa? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Pak. Cuman Sampun Prof. belum dibesarin. Full. Iya, belum di full screen. Judul kita akan, tema yang kita akan bahas ini sudah full screen? Sudah, Belum. Prof. Paula? Nggih, sudah Sudah, Prof. ya. Ya, tema yang kita akan bahas hari ini, nilai-nilai luhur agama, sila dan budaya. Nilai-nilai itu harus menyatu dalam membentuk insan mulia Nusantara atau generasi emas Nusantara. Bukan generasi cemas dan lemas, tapi generasi emas Nusantara. Apa dinamakan generasi emas atau insan mulia? Adalah insan yang mengutamakan tritama, tiga tama yang diutamakan. Yang pertama yang harus diutamakan adalah namanya sastra tama. Harus mengutamakan kebenaran, bukan pembenaran. Jadi mengutamakan ini adalah buah dari nilai-nilai luhur agama. Jadi nilai-nilai luhur agama harus menghasilkan kebenaran, bukan pembenaran. Kemudian yang kedua adalah susila tama, mengutamakan etika, tata susila, dan norma. Dan ini adalah buah dari nilai-nilai luhur budaya. Kemudian yang ketiga adalah buana tama, yang mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan kemanusiaan. Bukan kepentingan sendiri, keluarga,
golongan, dan kelompok. Ini adalah membangun jiwa dan semangat kebangsaan. Dan kenapa ini patut untuk kita bahas pada era AI ini, artificial intelligence ini, ada fenomena-fenomena yang menarik sekali. Yang pertama, rumah itu semakin besar, tetapi keluarga semakin kecil. Rumah semakin banyak, tapi yang memiliki rumah semakin kecil. Semakin sedikit yang memiliki rumah. Gelar semakin tinggi, tetapi akal sehat, jabatan semakin tinggi, tapi kearifan kebijaksanaan semakin rendah. Pengobatan semakin canggih, tapi kesehatan justru semakin buruk. Traveling keliling dunia, tapi tetangga sebelah tidak kenal. Bhinneka Tunggal Ika sering sekali diucapkan, tapi jarang dilaksanakan. Harta semakin meningkat, tapi ketentraman jiwa semakin menurun. Kualitas ilmu semakin tinggi, tapi kualitas emosi semakin rendah. Ritual agama semakin marak, semakin banyak, tapi justru kualitas semakin rendah. Hukum semakin canggih, tapi rasa keadilan semakin jauh, semakin banyak, tapi justru pelanggaran juga semakin marak. Manusia semakin banyak, tapi rasa kemanusiaan semakin sedikit. Fenomena yang paradok ini akan bisa berbuah saling fitnah, kebohongan, tipu muslihat, iri, dengki, benci, kekerasan, dan dendam. Dan juga bisa berbuah keserakahan, kelicikan, mabuk, kemudian KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, konflik, sombong angkuh, dan ketidakadilan. Dan begitu juga bisa terjadi saling curiga, saling tidak percaya, saling tuduh, saling lapor, sehingga timbul perselisihan, terjadi kekerasan sosial dan kekacauan sosial. Begitu juga bisa gampang sekali untuk dihasut, gampang sekali untuk diadu domba, gampang sekali emosi dan marah, sehingga terjadi tawuran, pertengkaran, kemudian terjadi ketakutan dan kecemasan. Dan di samping itu juga, banyak orang mengutamakan pembenaran, bukan lagi kebenaran. Banyak mengutamakan kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga dan kelompok, bukan kepentingan bangsa, negara, dan kemanusiaan. Dan di samping itu, di dalam sastra Hindu, di dalam Bhagatha Purana, ini dikatakan kita pada zaman ini adalah zaman Kali, zaman yang dimulai sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Zaman Kali. Dikatakan zaman Kali itu zaman ke-8. Pikiran kita kacau. Kemerosotan moral dan spiritual. Banyak kejahatan. Ketidakadilan, banyak korup, tanpa rasa belas kasih, dan rakus, suka bertengkar dan munafik. Itu dalam sastra sudah dikatakan seperti itu. Dan itu mengenal 4 zaman. Satya Yuga, Treta Yuga, ini zamannya Ramayana. Ini 2 para yuganya Mahabharata. Ini zaman sekarang. Zaman sekarang ini orang banyak terbelenggu oleh musuh yang ada dalam dirinya. Musuh yang paling berat itu ada dalam dirinya. Kegelapan, kemudian segala macam itu. 6 musuh itu kama yang pertama. Nafsu. Itu ada dalam dirinya. Itu harus dikendalikan. Pada zaman kama itu manusia, pada zaman kali itu manusia dikuasai oleh itu. Oleh kama, oleh nafsu. Dikuasai oleh kroda. Kroda dari kemarahan dan ego. Dikuasai oleh loba, ketamakan dan keserakahan. Dan kemudian mada, mabuk, matsya, iri, dendam, dengki. Moha ini adalah kegelapan dan kebodohan. Ini zaman kali ini orang mabuk, terutama mabuk tahta, mabuk cinta. Dan gaya hidup pada zaman kali ini adalah hedonis yang berkuasa uang. Semua bisa dibeli dengan uang. Jabatan, kekuasaan, cinta,
hukum, semua bisa dibeli dengan uang. Itu yang terjadi pada zaman kali itu. Sehingga di Hindu diajar ada 4 cara harus mengendalikan. Yang pertama menjaga kesucian nurani Raja Yoga Marga, dan menjaga kesucian Pikita Jenana Yoga Marga, menjaga indria-indria dan menjaga jasmanita Bhakti Yoga Marga dan Karma Yoga Marga. Ini yang harus kita jaga pada zaman kali ini, supaya kita tidak hidup hedonis dan uang itu berkuasa. Kita mabuk harta, tahta, dan cinta. Dan generasi emas itu tidak hanya tadi dengan Tritama, harus nih